Selamat pagi Ibu, sesuai janji kita yang kemarin, sekarang kita ketemu lagi. Apakah Ibu masih ingat dengan saya Ibu? Masih Mbak, Mbak Eka ya? Iya benar sekali, dengan saya Mbak Eka. Saya di sini dengan Ibu Sylvia ya Ibu. Iya benar Mbak. Bagaimana Ibu perasaannya hari ini? Sudah agak tenang Mbak, tapi masih cemas karena suara itu sering muncul. Oh gitu ya Ibu, seberapa sering Ibu masih mendengar suara yang tidak Ibu inginkan? Sangat sering Mbak. Berapa lama biasanya suara itu terdengar? 3-5 menitan Mbak. Oke, dari mana Ibu suara itu yang Ibu dengar biasanya muncul? Dari luar Mbak. Seberapa keras suaranya yang Ibu dengar? Sangat keras Mbak. Apakah Ibu yakin suara tersebut berasal dari diri Ibu sendiri atau dari orang lain? Yakin Mbak. Seberapa sering isi suara tersebut bersifat negatif Ibu? Sering Mbak, biasanya mengejek saya. Apa isi suara yang Ibu dengar Ibu biasanya? Biasanya mengejek saya Mbak. Oh gitu ya Ibu. Lalu seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang Ibu dengar tersebut? Sangat tidak nyaman Mbak. Seberapa besar Ibu ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Besar Mbak, karena itu sangat mengganggu. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul itu Ibu? Tidak bisa Mbak, hanya melakukan teknik menghardik yang kemarin sudah diajarkan saja. Oke, begitu ya Ibu. Lalu, apakah Ibu masih ingat dengan beberapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi kemarin Ibu? Masih Mbak, dengan cara menghardik. Oke, kalau gitu coba bisa dipraktikkan kembali Ibu, bagaimana caranya? Dengan cara menutup telinga lalu berkata, "Pergi kamu suara palsu, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu." Begitu Mbak. Bagus sekali, ternyata Ibu masih ingat dan masih bisa untuk melakukannya ya Ibu. Nah, apakah Ibu sudah melakukan teknik menghardik seperti yang sudah saya ajarkan itu setiap hari? Sudah Mbak. Nah, selain dari cara tadi, apakah Ibu mengetahui cara lain untuk mengontrol halusinasi Ibu? Belum tahu Mbak. Oke, kalau begitu, mari hari ini kita akan belajar cara yang kedua, yaitu dengan latihan bercakap dengan orang lain untuk mengontrol halusinasi Ibu ya Ibu. Baik Mbak. Nah, tujuannya yaitu agar Ibu dapat mengontrol halusinasi dengan menolak hal yang muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Mbak. Untuk waktunya Ibu mau berbincang-bincang berapa lama? Bagaimana kalau 15 menit? Boleh Mbak. Oke, untuk tempatnya kita lakukan di sini saja ya Ibu. Apakah Ibu masih merasa nyaman? Nyaman Mbak. Oke Ibu, kalau gitu kita mulai ya Ibu. Baik Ibu, yang pertama, apakah Ibu sudah mengetahui bagaimana cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain? Belum Mbak. Oke, jadi metode ini yaitu metode terapi yang membantu penderita halusinasi, terutama halusinasi pendengaran, untuk mengalihkan suara-suara yang tidak nyata secara sadar dengan mengobrol dengan orang lain. Ibu dapat mengurangi cemas, menolak perintah dari suara-suara tersebut, dan juga meningkatkan kontrol diri Ibu. Nah, untuk tujuannya yaitu bertujuan untuk mengurangi intensitas halusinasi dan membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak, juga meningkatkan kualitas hidup Ibu. Untuk hal yang perlu disiapkannya yaitu Ibu hanya perlu menyiapkan waktu, komitmen, dan juga lawan bicara Ibu ya Ibu. Nah, untuk cara melakukannya yaitu nanti caranya adalah jika Ibu mulai mendengar suara-suara yang tidak Ibu inginkan, Ibu langsung saja mencari teman untuk bercakap-cakap. Nah, Ibu bisa meminta tolong kepada orang tersebut dengan cara bilang, "Tolong bicara dengan saya mendengar sesuatu, ayo bicara dengan saya." Sekarang coba praktikkan. Tolong bicara dengan saya mendengar sesuatu, ayo bicara dengan saya. Bagus sekali Ibu, seperti itu ya Ibu, nanti kalau Ibu mendengar suaranya. Oke Ibu, bagaimana Ibu perasaannya setelah Ibu mempelajari cara mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap tadi? Sangat berguna Mbak. Baik, kalau gitu coba Ibu sebutkan cara-cara teknik mengontrol halusinasi yang sudah kita pelajarin. Dengan cara menghardik Mbak, dan juga berbincang dengan teman. Ya, benar sekali ya Ibu, bagus sekali. Nah, jadi nanti jika ada suara yang membuat Ibu halusinasi atau suara tidak nyata, Ibu langsung coba praktikkan cara yang sudah tadi kita pelajarin ya Ibu. Baik Mbak.
Ibu lakukan sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan 3 kali sehari atau pada saat ibu mendengar suara tersebut, supaya suara yang didengar oleh ibu tidak mengganggu ibu lagi. Saya masukkan ke jadwal harian ibu ya ibu. Baik, Mbak. Oke, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang lagi tentang cara mengontrol halusinasi yang lain, yaitu cara yang ketiga dengan melakukan aktivitas sehari-hari untuk mencegah suara itu muncul. Apakah ibu bersedia? Sedia, Mbak. Besok mau berbincang-bincang jam berapa ibu? Bagaimana kalau jam 9 pagi? Baik, Mbak. Oke, untuk waktunya ibu mau berapa lama? Bagaimana kalau 15 menit? Apakah ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Oke ibu, untuk tempatnya kita lakukan di sini lagi saja ya ibu. Apakah ibu masih merasa nyaman? Nyaman, Mbak. Baik, kalau gitu saya izin untuk pamit terlebih dahulu ya ibu. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Ibu sudah sangat bagus sekali. Selamat pagi. Baik, Mbak. Terima kasih.